Halo semuanya, nama saya Budaya, nama budaya. Perkenalkan, nama aku Federico, aku merupakan mahasiswa baru di jurusan Teknik Industri Universitas Sumatera Utara. Jadi pada video kali ini aku akan membahas tentang how to live a life as mahasiswa baru. Sebelum kita ke topik utama, seperti teman-teman tahu bahwasanya kita berada di era pandemi yang tak kunjung selesai. Saya harap teman-teman semua masih ikhlas dan sabar untuk menunggu, karena disinilah kita dilatih kesabaran kita. Selain kamu dan dia saling menunggu namun tak saling tahu. Dapat dikatakan bahwasanya mahasiswa baru merupakan kumpulan manusia yang memiliki tanggung jawab dan kewajiban yang baru pula. Nah, secara harfiah hal itu merupakan hal yang cukup sulit. Namun dengan adanya keberadaan pandemi ini semakin memperkeruh suasana yang ada. Kenapa? Karena mahasiswa baru semakin terlena dengan zona nyamannya. Zona nyaman yang sudah mereka miliki selama masa bangku SMA. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan sedikit tips menurut ajaran agama Buddha bagaimana kita sebagai mahasiswa baru selayaknya hidup dan beradaptasi di era pandemi ini. Yang pertama, membantu orang tua dan juga sanak saudara. Dalam ajaran agama Buddha dikatakan bahwasanya untuk terlahir menjadi seorang manusia merupakan hal yang sangat sulit, dan ini diibaratkan dengan debu di ujung kaki dan juga debu yang berada di alam semesta ini. Sekiranya kita terlahir sebagai manusia, hendaklah kita mensyukurinya dan berbuat kebaikan. Kebaikan bisa berasal dari mana saja, dan hal yang paling masuk akal untuk dilakukan di masa ini yaitu berbuat kebaikan dengan orang di sekitar kita, yaitu lingkungan keluarga. Daripada kita terus-menerus rebahan, membantu orang tua dapat menjadi pilihan yang baik. Kita bisa mulai dengan merapikan tempat tidur, merapikan kamar, menyapu, mencuci piring, membuang sampah, dan lain sebagainya. Kita juga bisa berbuat baik dengan sanak saudara kita, yaitu dengan cara membantu adik kita saat mereka kesulitan dalam mengerjakan suatu hal ataupun saat mereka kesulitan dalam mengerjakan tugas mereka yang ada di sekolah. Kedua, laksanakanlah Pancasila Buddhis. Sebagai insight baru, Pancasila Buddhis terdiri dari 5 aturan sila yang harus dijalankan oleh para umat Buddha di kehidupan sehari-harinya, yaitu tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berbuat asusila, tidak bercakap salah, dan tidak mengonsumsi segala hal yang dapat mengurangi tingkat kesadaran dalam diri masing-masing. Kegiatan kita yang kebanyakan di rumah saja tidak menutup kemungkinan kita tidak melanggar kelima sila tersebut. Saya sendiri terus berupaya menerapkan Pancasila Buddhis dalam berbagai kegiatan saya sehari-hari, termasuk juga saat saya berjualan secara online di ethosgaming.id, di mana dalam konsepnya saya menerapkan Pancasila Buddhis yang kedua dan juga yang keempat. Ketiga, konsisten terhadap hal positif. Mari kita coba untuk tanamkan setidaknya satu perbuatan positif dalam kehidupan kita sehari-hari di era pandemi ini. Contohnya, tidak menunda tugas yang ada, tidur dan bangun tepat waktu, fokus pada mata kuliah teman-teman, membaca setidaknya 1 halaman tulisan dalam sehari, tidak menyisakan makanan, olahraga sederhana, mempelajari hal baru, bahkan hanya dengan bijak bermedia sosial, seperti memilih untuk diam saja saat kita tidak bisa mengungkapkan hal baik di media sosial. Setidaknya kita melakukan hal ini secara konsisten, maka diharapkan kita dapat bisa beradaptasi saat era pandemi sudah berakhir dan kita mulai kuliah secara offline. 4. Tenangkan pikiran dan berpikir secara positif. Menenangkan pikiran dapat dilakukan dengan berbagai metode, salah satunya adalah dengan bermeditasi. Bermeditasi adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan menutup kedua kelopak mata dan berusaha fokus pada satu hal, seperti pernafasan contohnya, dan tidak memikirkan hal lainnya pada kurun waktu tertentu. Dengan menenangkan pikiran teman-teman, itu sudah membuat pikiran yang baik. Di dalam pikiran baik terdapat batin yang baik pula. Nah, berpikir secara positif dapat dilakukan dengan berbagai hal. Yang akan saya ambil yaitu bersyukur dan juga mendekatkan diri dengan Tuhan. Kata bersyukur merupakan kata yang sangat mudah untuk diungkapkan namun sangat sulit untuk dilaksanakan. Tapi saya ingin mencoba mengajak teman-teman untuk bersyukur sesimpel saat pagi kita tahu bahwasanya kita masih diberi nafas dan juga diberi kesempatan
untuk mengurangi dosa yang pernah kita lakukan dan juga diberi kesempatan untuk menambah kebajikan. Yang kedua, yaitu mendekatkan diri dengan Tuhan. Kita tahu bahwasanya di era pandemi ini kita tidak diperbolehkan beribadah di rumah ibadah, dan saya harapkan teman-teman tetap memanjatkan doa di rumah masing-masing. Tiba di akhir video, jadi intinya kita masing-masing memiliki kehidupan yang berbeda-beda dan pilihan yang berbeda pula. Saya sendiri kadang ketika ditanya teman, "Ngilang kemana saja?" Saya akan menjawab, "Biasa, menjalani hidup." Karena pilihan saya, selain mengerjakan kewajiban-kewajiban saya memilih untuk berinteraksi secara langsung dengan anggota keluarga yang ada di rumah saya. Jadi terkadang saya tidak memiliki cukup waktu untuk terus aktif di media sosial. Saya juga tahu bahwasanya manusia pada hakikatnya memiliki pemikiran yang berbeda dan juga pasti dapat menentukan mana yang baik dan mana yang buruk. Jika teman-teman berkenan, diberikan kebebasan kepada teman-teman untuk menambahkan hal baik lainnya di kolom komentar yang ada. Jika saya ada salah kata yang dianggap menyinggung, saya mohon maaf, dan akhir kata, stay safe, stay home, stay healthy. Namo Sang Hyang Adi Buddhaya, Namo Buddhaya.